Saudara, Probolinggo menjadi salah satu kota terbaik dalam layanan publik untuk keterbukaan informasi. Keterbukaan pemerintah kota Probolinggo dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya selama ini dinilai telah menjalankan fungsi strategis dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja pemerintahan, namun juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Lantas seperti apa dampak keterbukaan informasi publik dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota Probolinggo selama ini dan juga seperti apa capaian kinerjanya? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wali Kota Probolinggo, Bapak Habib Hadi Zainal Abidin. Halo Pak Wali, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Kita, Habib. Ya. Pak Wali, terkait dengan Kota Probolinggo, sebenarnya apa sih visi misi dari pemerintah Kota Probolinggo selama Pak Wali memimpin di sana? Ya. Jadi tentunya visi misi Kota Probolinggo yang sudah kita tetapkan untuk 2019 sampai 2024, yaitu visi Kota Probolinggo membangun bersama rakyat lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Tentu itu visinya. Misinya adalah yang pertama, pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Yang kedua, sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Yang ketiga, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang keempat, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Gitu. Pelayanan publik yang baik, dan pastinya juga Kota Probolinggo ini telah meraih sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik. Bagaimana sebenarnya pemerintah Kota Probolinggo menjalankan fungsi terhadap keterbukaan informasi publik ini? Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang upaya adanya keterbukaan informasi publik, tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita memberikan suatu ruang kepada masyarakat untuk bisa mengakses dan memahami apa saja regulasi, aturan, upaya-upaya dari pemerintah yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah. Karena masalah publik ini tentunya menjadikan suatu kunci kebersamaan masyarakat untuk bisa membawa masyarakat itu terpanggil untuk ikut serta bagian di dalam mengawal pembangunan pemerintah ini. Sehingga kami memberikan suatu informasi kepada masyarakat melalui akun resmi pemerintah Kota Probolinggo dan akun resmi saya sendiri, Handal Edukasi. Tentunya suatu upaya sehingga kita bisa berinteraksi langsung kepada masyarakat, kebijakan apa yang sudah kita ambil, ada persoalan apa yang ada, sehingga masyarakat tidak termakan oleh isu-isu yang berkembang di luaran sana. Sehingga itulah yang harus kita lakukan. Pada awal-awalnya memang harus memulainya itu agak sulit karena kita sering memberikan informasi dan tentunya disiarkan secara live di medsos. Itu menjadikan kunci kebersamaan kepada masyarakat. Kita libatkan tokoh agama semuanya sehingga bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, yang telah dilakukan oleh saya sebagai wali kota selama 1 tahun. Itu kita kemas dalam bingkai refleksi. Jadi refleksi itu setiap tahun kita laksanakan sebagai evaluasi saya dan informasi kepada masyarakat apa yang sudah saya kerjakan selama 1 tahun ini dan apa yang saya akan kerjakan untuk tahun ke depannya. Sehingga masyarakat melihat dan menunggu. Melihat apa yang sudah saya laporkan atas kinerja saya dan mereka mencari betul tidak. Dan apa yang saya akan lakukan setahun ke depan, masyarakat menunggu. Kita tunggu terobosan-terobosan yang ada. Sehingga dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai memahami, dan alhamdulillah semua apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat memahami. Sehingga apabila ada informasi-informasi yang sengaja untuk memelintir segala macam, masyarakat yang memfilter sendiri, karena masyarakat sudah merasakan
apa yang sudah kita lakukan itu. Karena sudah ada refleksi Betul, tadi ya, iya. Habib ya. Kemudian tantangan atau hambatannya nih untuk keterbukaan informasi publik di Kota Probolinggo seperti apa? Pengelolaannya akan seperti apa? Ya, kalau kita bicara tantangan, memang kalau kita memulai dari awal, kita harus terus memberikan edukasi terhadap masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di sana, untuk terus kita ajak bersama, berkolaborasi, kita ajak diskusi untuk berikan masukan, apa dan lain-lainnya. Sehingga itu menjadikan suatu keharusan yang mana kewajiban pemerintah memang harus melaksanakan keterbukaan publik itu. Tapi kita dengan kemasan-kemasan, dengan refleksi, dengan kemasan-kemasan pendekatan kepada masyarakat, itulah suatu upaya yang harus disampaikan secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendengar langsung, tidak hanya melihat dari berita maupun dari medsos. Kita tahu medsos bagaimana sekarang untuk menggesek, membuat informasi-informasi yang betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan atas informasi yang ada di medsos itu. Tapi pemerintah terus berupaya untuk memberikan penjelasan, memberikan ruang kepada publik, khususnya warga Kota Probolinggo, untuk merasakan dan melihat secara langsung apa yang saya sampaikan itu. Oke, dengan langkah dan upaya yang tadi sudah dijelaskan, salah satunya juga dengan refleksi seperti itu, apa kemudian dampak dan juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo dengan program tersebut, Pak Wali? Ya, jadi masyarakat itu akan lebih memahami dan masyarakat mempunyai fungsi kontrol yang bagus dan juga ikut menjaga. Karena tanpa keterlibatan masyarakat untuk ikut serta mengawal, mengkontrol dan menjaga, kalau hanya diserahkan kepada pemerintah, tentunya hasil tidak akan sempurna. Dengan melibatkan semua masyarakat, dengan semua aspek, apa yang menjadi keluhan itu kita akan sampaikan secara terbuka. Kendalanya apa, keberhasilannya bagaimana, ini kenapa tidak berhasil, apa masalahnya, masyarakat harus tahu semuanya. Sehingga disitulah masyarakat sudah mulai merasakan untuk ikut andil menjaga, dikarenakan apa? Ya, apa yang sudah kita sampaikan, masyarakat memahami mengenai prosedur, regulasi, dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu. Sehingga masyarakat bisa segera memahami, dan tentunya kami memberikan suatu pelayanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat butuhkan apa, ini ada masalah, kita langsung melayani segala macam itu. Sehingga masyarakat bukan hanya melihat apa saja program yang akan kita laksanakan, tapi apa yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga hadir di situ. Dengan waktu yang memang harus singkat, kita bisa memenuhi suatu tantangan dan harapan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Hadir di tengah masyarakat, dan katanya Habib juga sering nih berkeliling ke kelurahan-kelurahan di Kota Probolinggo. Benar seperti itu? Tujuannya sebenarnya apa sih, Pak? Jadi saya keliling itu karena saya tipikal orang yang harus mengetahui sendiri, karena saya tidak mudah hanya menerima laporan, saya harus turun. Saya berkantor di kelurahan sana, kita umumkan, saya hari ini akan berkantor di kelurahan ini, sehingga masyarakat di kelurahan itu apabila ada ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung datang ke saya. Saya datang ke sana, kita duduk, diskusi, dan melihat tempat-tempat pelayanan. Oh ini kenapa, oh ini kurang begini ya, ini harus begini. Sehingga itu menjadi catatan saya untuk kita siapkan, kita support mengenai sarana prasarananya yang dibutuhkan di kelurahan. Terus apa kendala di kelurahan itu menjadi catatan saya, sehingga semua kelurahan akan kita evaluasi untuk kita support sarana prasarana, sehingga pelayanan terhadap masyarakat betul-betul dirasakan nyaman. Itu yang paling penting. Sehingga tanpa ada turun, mustahil kita akan tahu apa masalah di lapangan. Jadi masalahnya akan segera diketahui dan langsung diberikan solusi, ya Pak Wali. Menarik sekali perbincangan ini. Saudara, kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut ini kita masih akan berbincang dengan Wali Kota Probolinggo. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih ditemani dengan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Habib, tadi sudah berkeliling ya ke kelurahan tadi udah dijelaskan tujuan dan manfaatnya seperti apa, dan juga masih terkait dengan pelayanan publik yang ada di sana. Ada sistem nih oleh Pemkot Probolinggo, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bisa dijelaskan seperti apa sistem ini, Habib? Ya, tentunya pemerintah Kota Probolinggo sudah menggunakan
single domain. Ya, saat ini seluruh email resmi pemerintah Kota Probolinggo sudah menggunakan server mail di Kementerian Kominfo, sehingga sudah terjamin apa istilahnya keamanannya. Sedangkan dalam layanan Pusat Data Nasional ada 73 sistem elektronik berupa aplikasi. Sehingga kita memberikan suatu akses kepada layanan, kepada masyarakat itu, informasi-informasi itu bisa langsung. Jadi kita bisa informasi-informasi semuanya itu bisa kita terima dari by aplikasi itu, keluhan dan masukan dari masyarakat itu sudah kita kembangkan terus, sehingga kita mempermudah akses masyarakat tanpa menyulitkan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu hal kepada pemerintah. Jadi aksesnya lebih mudah dan juga transparansi dari Pemkot Probolinggo seperti itu ya? Karena memang pemerintah itu melakukan digitalisasi, tentunya ini menjadikan pelayanan publik dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik dan lain-lainnya, semua itu kita akan mempermudah semuanya. Sehingga tidak ada lagi pelayanan yang membutuhkan langsung bertemu segala macam, sehingga kita bisa melayani secara langsung tanpa ada alasan apapun, dikarenakan sudah teknologi sudah berkembang begitu luar biasa, sehingga pemerintah harus cepat dan hadir untuk supaya bisa melayani dengan cepat masyarakat tanpa terbuang waktu yang panjang itu. Oh, jadi mudah dan cepat ya untuk mengakses pelayanan publik. Betul. Dan juga untuk di Kota Probolinggo sendiri, pemerintah kota juga memberikan pelayanan kesehatan nih yang bersifat holistik. Bisa dijelaskan Pak Wali seperti apa? Ya, kalau kita bicara kesehatan, tentunya dimulai sejak awal kepemimpinan saya di tahun 2019, sudah saya daftarkan program UHC untuk masyarakat Kota Probolinggo, dan juga ada 29 ambulans setiap kelurahan untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Probolinggo. Tentunya untuk mempermudah akses itu semuanya, ada call center 112 bebas pulsa itu, sehingga masyarakat apabila membutuhkan suatu hal gawat daruratan dan lain-lainnya, ada call center 112. Tentunya ini suatu layanan yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, karena banyaknya masyarakat memanfaatkan fasilitas call center 112 ini menjadikan suatu kehadiran pemerintah terhadap pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi di call center 112 itu bukan hanya persoalan masalah kesehatan ambulan, di situ ada juga masalah keluhan masyarakat yang paling banyak sekarang ini. Masyarakat itu dari mudah akses untuk memberikan masukan atau keluhan terhadap pemerintah dengan adanya informasi masyarakat kayak damkar butuh itu kan ada juga, dia ada yang lagi rame itu yang sering itu tawon Vespa segala macam, mereka masyarakat telepon langsung, sehingga kita langsung layani, karena di situ tidak boleh lebih dari 15 menit kita harus hadir, harus bisa melakukan pelayanan, sehingga masyarakat merasakan nyaman. Karena kehadiran pemerintah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi sarana prasarana penunjang untuk sektor kesehatan ini sudah dilengkapi seperti itu? Sudah, semua dilengkapi dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Sehingga sejak 2019 itu saya dilantik, langsung saya buat terobosan itu semuanya. Dengan program-program di bidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan gratis melalui UHC. Terus tentang pelayanan kesehatan masyarakat langsung didatangi, ada juga program yang langsung ada dokter visit ke rumah-rumah warga itu. Tentunya suatu hal komitmen dari pemerintah untuk memberikan suatu harapan dan memastikan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan dari pemerintah itu. Tadi juga disinggung oleh Habib terkait dengan program UHC Universal Health Coverage di Kota Probolinggo yang ternyata telah mencapai angka 100%. Bagaimana langkah dan upayanya bisa mencapai angka 100% itu, Habib? Jadi memang awal sejak tahun 2019 itu, setelah kita launching itu sudah 97%. Tinggal kita meminta kepada masyarakat untuk mengedukasi kepada lingkungan semuanya,
mulai dari RT RW kita libatkan semuanya, kader posyandu kita libatkan semua tentang program-program kesehatan yang ada. Setiap event-event kegiatan-kegiatan kita juga sampaikan semuanya. Juga melalui dari 3 pilar itu kita gerakkan semua untuk memberikan edukasi karena pelayanan kesehatan sangat penting. Berjalannya waktu masyarakat sudah mulai mendengarkan adanya BPJS Kesehatan, sudah dirasakan manfaatnya, sehingga yang lainnya ikut masuk semua, sehingga alhamdulillah kita sudah semua masyarakat Kota Probolinggo sudah tercover. Itu suatu kebanggaan buat saya, sehingga pelayanan bagi kesehatan masyarakat Kota Probolinggo bisa dirasakan betul manfaatnya. Di samping masalah BPJS Kesehatan, tentunya kita punya komitmen tentang masalah sarana prasarana. Kita menggratiskan 100% masyarakat Kota Probolinggo sudah tercover, tapi sarana prasarana masih belum memenuhi, sehingga kita juga membangunkan rumah sakit baru di Kota Probolinggo. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal tunggu launching untuk operasional, sehingga itulah suatu kehadiran pemerintah untuk pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo. Karena tanpa ada pelayanan dan sarana prasarana yang ada ini tidak bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat Kota Probolinggo, sehingga ambulannya sudah tersedia, sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit juga kita bangunkan, kita tambahkan, juga mengenai informasi-informasi tentang apapun kita sudah sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Itu kuncinya, pemerintah harus berarti hadir. semuanya sudah disiapkan dan sudah dilengkapi. Terkait dengan masalah kesehatan juga yang perlu menjadi perhatian adalah kasus stunting. Kalau di Kota Probolinggo kasus stunting ini menurun nih katanya dari 19% menjadi 12,3%. Bisa dijelaskan Pak Wali? Ya, jadi kita sudah mempunyai kebijakan untuk percepatan penurunan stunting, yaitu Perwali nomor 135 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Terintegrasinya di Kota Probolinggo, kita libatkan semua pihak dalam menurunkan stunting ini, bantuan langsung seperti sayur mayur, pangan, berprotein, sampai pemberian makanan tambahan. Itu menjadi kewajiban kita. Dan saya juga melibatkan dari PKK, kita memberikan suatu sarana prasarana untuk posyandu, alat timbang dan lain-lainnya, asupan, dan memberikan edukasi langsung di 218 titik posyandu sudah kita gerakkan semuanya, dan mereka teredukasi semuanya sehingga bergerak bersama. Karena tanpa ada pemahaman, tanpa ada komitmen bersama, mustahil itu akan berjalan semuanya. Dan alhamdulillah di bulan kemarin di 218 posyandu sudah dihadiri oleh PKK, Ketua Tim Bergerak PKK, istri saya itu sudah hadir semuanya ke sana sambil memberikan edukasi, dan tentunya suatu hal motivasi langsung kepada kader-kader posyandu dan masyarakat di sekitar sana. Itu yang sudah kita lakukan, sehingga capaian angka bisa turun. Karena kalau kita bicara tanpa ada proses, jangan berharap sukses untuk melakukan itu semuanya. Jadi semua proses sudah berjalan. Jadi ada sinergi, kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo. Proses ini menjadi kunci kita, sehingga hasilnya jadi dari proses akan menjadi sukses apa yang menjadi tujuan kita untuk menurunkan itu semuanya. Oke, dan juga yang menarik dari Kota Probolinggo selain tadi percepatan stunting yang sudah ditangani, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang tumbuh signifikan nih. Katanya tercatat lebih tinggi ya, 6,12% lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa Timur dan juga nasional. Kok bisa gitu Pak Wali? Apa upaya yang sudah dilakukan? Ya, memang kalau kita bicara upaya-upaya memang sangatlah banyak, melibatkan semuanya. Tapi yang penting kita itu memberikan suatu ruang bagi semua pelaku usaha yang ada, kenyamanan, ketenangan, dan akses yang ada, sehingga semua itu bisa berjalan ekonomi dengan normal dan baik. Kita sadari bahwasanya kita sudah melalui masa-masa yang sulit. Melalui masa pandemi ini luar biasa, terdampaknya semua sektor ekonomi khususnya. Tapi alhamdulillah kita lambat laun terus bisa kita berikan suatu hal yang terbaik, regulasi-regulasi, suatu pelayanan, suatu dorongan dari pemerintah sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita bicara kenapa, bagaimana kiat-kiatnya kok bisa melampaui di situ? Kiat-kiatnya adalah kolaborasi dan kebersamaan yang ada. Sehingga kita lebih cepat memetakan tantangan-tantangan apa, kendala-kendala apa, itu kita cepat untuk segera mengatasi sehingga tidak terjadilah
hambatan-hambatan yang terjadi sehingga semuanya mengalir, berjalan dengan baik, dan alhamdulillah kota Probolinggo yang mana kota ini bisa dikatakan kota jasa, kota penyangga, dengan adanya Bromo Tengger Semeru kita bisa membangkitkan ekonomi karena kita harus memanfaatkan potensi yang ada ini. Jadi kota Probolinggo di tengah-tengah kita manfaatkan. Apa ini? Wah, ekonomi kita harus anukan. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di kota Probolinggo, angka kemiskinan, pengangguran sudah teratasikah atau seperti apa upayanya? Ya, itu semua alhamdulillah berjalan dengan waktu, semua dengan berjalan waktu itu baik semuanya sehingga semua bisa berjalan, semua bisa turun semua. Sehingga itulah yang menjadikan kehadiran pemerintah. Mengenai masalah pengangguran, tentunya kita dorong mereka untuk mempunyai kreativitas-kreativitas. Manfaatkan potensi-potensi lokal yang ada. Harus punya inovasi. Tanpa ada inovasi mustahil kita bisa bangkit dalam itu semuanya. Sehingga kita mendorong misalkan kayak pelaku usaha kecil menengah. Selain kita dorong melalui dari OPD terkait untuk mengenai kemasan, packaging, dan kurasi dan lain-lainnya itu kita dorong semuanya sehingga mereka semangat. Tapi tentunya pemerintah harus mempunyai komitmen, yaitu memberikan suatu space ruang di toko-toko retail modern yang ada di wilayah kota Probolinggo wajib menerima adanya hasil produk-produk lokal ini masuk di dalam toko retail modern itu. Itu sudah berjalan alhamdulillah, sehingga disitulah akses market yang ada semua bisa berjalan dengan baik. Wah, jadi ini juga menumbuhkan lapangan pekerjaan dan produknya juga bisa tersalurkan dengan baik ya di masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama dengan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Habib, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan capaian dan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Pemkot Probolinggo. Di tengah kenaikan harga komoditas pangan saat ini, Pemkot Probolinggo ini menggelar sebuah kegiatan yaitu GPM, Gerakan Pangan Murah. Boleh dijelaskan, Habib? Ya, tentunya kita melihat adanya kenaikan-kenaikan harga bahan pokok semua ada itu, sehingga pemerintah mempunyai terobosan untuk bagaimana adanya gerakan pangan murah. Ini merupakan sinergi dari berbagai pihak, BUMN, swasta, pemerintah pusat dan daerah, semua bekerja sama untuk menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Itu menjadi harapan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah dan murah, itu yang paling penting. Sehingga kita gelar itu. Disitulah pemerintah harus betul-betul bisa hadir. Sekali lagi, kehadiran pemerintah dari semua sektor itu harus hadir. Ada kenaikan harga, kita bagaimana ada operasi pasar pangan murah. Ada persoalan ini, bagaimana pemerintah harus hadir. Sehingga masyarakat itu betul-betul terlayani dengan bagus. Karena saya mempunyai prinsip, pemerintah ini harus melayani, bukan dilayani. Sehingga kita memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat pemerintah yang seharusnya mengambil suatu regulasi dan kebijakan yang ada. Mungkin selama ini masyarakat menilai pemerintah yang dilayani. Nah, ini yang harus kita rubah pola-pola seperti itu. Tentunya ini sudah kita lakukan, gerakan pangan murah. Kita buat gerakan ini, kita umumkan semuanya, masyarakat antusias datang dan merasakan manfaat dari adanya gerakan-gerakan yang dilakukan pemerintah ini. Malahan masyarakat berharap terus setiap kecamatan. Ini bisa dilakukan secara berkala, seperti itu harapan Makanya itu harapannya. masyarakat. Tentunya ini kita akan lakukan. Tentunya kita melihat regulasi-regulasi yang ada. Tapi kalau dari sektor lainnya nih, sektor pariwisata yang kemudian ada di kota Probolinggo, potensinya seperti apa dan sudah dikembangkan sejauh mana? Jadi begini, kalau kita bicara potensi, kota Probolinggo menjadi kunci. Akses masuk untuk wisata Bromo Tengger Semeru itu harus masuk kota Probolinggo. Yang mana yang pertama ada pelabuhan. Yang di situ ada kapal pesiar yang sandar, cruiser yang sandar di Probolinggo. Juga ada stasiun kereta api. Exit tol lebih dekat. Sehingga kota Probolinggo menjadi kota penyangga, sehingga bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik sambil kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di kota Probolinggo. Sehingga kita akan konsep semuanya ini. Bagaimana caranya masyarakat bisa stay di Probolinggo, bisa menikmati wisata alam yang ada, kita akan konsep semuanya. Tapi tentunya kita harus mencari investor, memberikan suatu ruang yang terbuka untuk mereka juga ikut serta.
investasikan di Kota Probolinggo karena ada wisata yang alami dan ada wisata yang kita desain supaya mereka bisa menikmati suatu wilayah yang ada. Itu kita lagi konsep semuanya. Tentunya itulah upaya-upaya pemerintah. Tapi kalau dari infrastruktur yang ada di Kota Probolinggo seperti apa, Pak Wali? Tentunya Kota Probolinggo kalau kita bicara luasan kan hanya 56 km persegi, jadi kita harus betul-betul punya terobosan dan upaya-upaya yang mana harus kita kembangkan, yang bisa kita potensikan untuk kita angkat. Mengenai infrastruktur, alhamdulillah kita bagus, kita bisa terus berkembang, kita akan lakukan terobosan-terobosan yang lain supaya menjadikan suatu model baru, wajah baru untuk Kota Probolinggo, sehingga menjadikan dinasti tempat singgah atau anak-anak muda yang nyaman di sana, terus untuk wisatawan juga. Ini lagi kita konsep semuanya. Oke, terakhir nih Pak Wali, apa kemudian target kedepannya untuk Probolinggo, harapannya seperti apa? Ya, kalau kita bicara yang pertama, saya di dalam mengemban amanah dari 2019 sampai 2023 ini, sampai akhir tahun ini, jabatan saya bersyukur alhamdulillah. Pertama, visi misi saya sudah tercapai 100%. Itu. Karena visi misi ini menjadi kunci apa yang kita janjikan kepada masyarakat. Tentunya untuk menyempurnakan yang sudah ada, dan saya titip kalau ada program yang dirasa tidak bermanfaat, itu menjadi tantangan, kita terbuka. Jadi suatu program yang berhasil, suatu amanah, bukan karena saya, tapi suatu amanah yang saya emban bersama dengan seluruh jajaran saya. Tapi kalau ada yang masih belum sempurna, kegagalan, atau karena faktor regulasi-regulasi yang ada, saya harus bertanggung jawab sebagai kepala daerah. Karena saya harus tetap mengambil peran di situ, bertanggung jawab. Saya ini karena ada kendala ini, karena ada kendala ini, saya bertanggung jawab. Oke, jadi visi misinya sudah tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai. Terima kasih Habib sudah hadir di bincang kita. Kami akhiri perbincangan dengan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.